kan foto gua waktu lagi tidur. Kalau lu yang fotoin gua ya, lu tau gak sih kalau misalnya fotoin orang tanpa si orang tersebut itu termasuk cyberbullying? Nah, itu adalah topik yang akan kami bicarakan dan presentasi kali ini yang berjudul cyberbullying. Sebelum memulai, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Yurika Belva. Saya sekarang Cibolo. Saya Naya Laura. Saya Demanta Putri. Selamat menyaksikan presentasi yang berjudul cyberbullying. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying. Jadi, cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan dalam media digital, seperti media sosial, game online, chat group, dan platform internet lainnya, yang bertujuan untuk melukai, menyakiti, dan mempermalukan korban cyberbullying. Yang pertama ada ancaman. Ancaman merupakan dampak atau risiko yang dapat membahayakan korban dan lingkungan. Yang pertama ada menurunnya rasa percaya diri. Nah, komentar negatif atau ejekan dapat membuat korban merasa tidak berharga sehingga kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua ada gangguan kesehatan mental. Korban cyberbullying seringkali merasa stres, cemas, bahkan depresi. Yang ketiga ada isolasi sosial. Nah, korban cyberbullying cenderung mengisolasi dirinya dari lingkungan akibat takut diejek dan dihakimi di kemudian hari. Yang keempat ada penurunnya prestasi belajar. Nah, akibat kesehatan mental yang terganggu, korban seringkali tidak fokus dalam belajar sehingga penurunan nilai terjadi. Yang kelima ada lingkungan sekolah tidak nyaman, dan yang keenam ada dampak jangka panjang bagi korban. Kemudian ada solusi dari ancaman yang tadi. Yang pertama ada dukungan dan motivasi. Dukungan dan motivasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri si korban. Yang kedua ada dukungan sosial dan kegiatan positif, guna mengajak korban untuk melakukan kegiatan yang sehat agar korban merasa dirinya diterima kembali di lingkungan. Yang ketiga ada pendampingan akademik, yaitu membantu korban dalam belajar dan memperbaiki nilai. Yang keempat ada budaya sekolah anti-bullying, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku cyberbullying. Dan yang kelima ada menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian pada bagian ini saya akan memaparkan analisis tantangan serta solusi secara mitigasi untuk menghadapi fenomena cyberbullying ini. Secara konseptual, tantangan didefinisikan sebagai faktor eksternal dari dunia digital yang harus dihadapi. Terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama, ada penggunaan akun palsu atau anonimitas. Pelaku sangat mudah membuat akun palsu dengan identitas yang tidak asli, serta menyerang korban tanpa adanya konsekuensi langsung. Yang kedua, ada pengawasan yang sulit selama 24 jam. Biasanya, perundungan cyber ini dilakukan
Kemudian ada solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari analisis konten. Yang pertama, memberikan konseling kepada korban secara aman dan rahasia sehingga korban mendapat perlindungan dan lebih leluasa untuk bercerita, meningkatkan kepercayaan dirinya dan mentalnya. Kemudian memberikan edukasi tentang bermedia sosial dengan bijak. Lalu menjaga lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Kemudian meningkatkan pengawasan seperti guru atau pihak sekolah lebih memperhatikan siswa-siswi di sekolahnya. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada pelaku seperti skorsing agar pelaku tidak melakukan cyberbullying itu lagi. Baik, untuk salah satu diagram ATHG yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah bagian gangguan. Jadi secara konseptual, definisi dari gangguan itu adalah suatu realisasi nyata dari potensi negatif yang merupakan tingkatan terakhir dari ancaman, tantangan, dan hambatan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, untuk gangguan sendiri yaitu bersifat akut, mendesak, dan dapat berdampak sistemik pada korbannya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dilakukan waktu awal presentasi, yaitu kronologinya saat seorang siswa sedang tertidur. Nah, ada temannya yang memoto dan mengirimkan ayat tersebut ke media sosial, sehingga hal tersebut membuat siswa tersebut menjadi panik dan tidak merasa percaya diri lagi. Baik, selanjutnya adalah dampak yang dialami dari korban tersebut. Untuk dampak yang pertama itu, korban akan mengalami gangguan psikis seperti dia akan mengalami serangan panik, insomnia, terus itu dia akan kurang percaya diri dan akan mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya dampaknya adalah korban mengalami gangguan fungsi sosial, di mana korban akan menarik diri dari lingkungan sosial dan akan memutus komunikasi dari lingkungan sosialnya. Untuk dampak yang ketiga, korban akan mengalami gangguan akademik, di mana korban akan kehilangan fokus belajarnya sehingga nilai korban tersebut akan menurun. Dan dampak yang terakhir adalah korban mengalami gangguan ketertiban, di mana lingkungan telah membuat sanksi sosial bagi korban sehingga lingkungan tersebut sudah tidak kondusif lagi pada korban yang mengalami cyberbullying tersebut. Oke, solusi yang saya jabarkan berikut adalah solusi non litigasi, di mana solusi yang pertama adalah pendekatan psikososial. Nah, ini berhubungan lagi dengan bimbingan konseling, di mana korban akan diperlukan untuk melakukan konseling sehingga mental dan emosi korban dapat kembali stabil. Dan untuk solusi berikutnya adalah pendekatan edukasi dan mediasi, di mana sekolah akan menerapkan program literasi digital yang akan membuat siswa tersebut memahami bahayanya cyberbullying pada lingkungan sekolah. Dan mediasi itu akan dilakukan antara orang tua korban, pelaku, sekolah, dan korban itu sendiri. Selain itu, pada pendekatan edukasi tersebut, ini juga berhubungan dengan pendidikan Pancasila, di mana karakter Pancasila ini akan ditingkatkan lagi sehingga tidak ada terjadi cyberbullying pada lingkungan sekolah tersebut. Baik, sekian pemaparan dari analisis diagram ATHG dari kami. Terima kasih karena sudah menyaksikan.